Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, malam yang pada saat ini alhamdulillah Allah turunkan hujan. Semoga hujan ini adalah hujan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Suwar min Hayatus Sahabah, yang mana pada pertemuan terakhir kita membahas kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas. Karena kisahnya cukup panjang, maka kita bagi menjadi 2 sesi insyaallah. Dan tapi pada pekan yang lalu harusnya kita lanjutkan, akan tapi pada Allah ada uzur, anak-anak yang paling kecil itu sakit sejak hari Rabunya. Anak khawatir ada apa-apa, jadi putuskan tidak berangkat. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita lanjutkan 6 poin terakhir. Kemarin itu kita bahas keberanian dari Abdullah bin Abbas pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu sedang berselisih dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada golongan pengikut dari Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju karena beliau berselisih dengan Muawiyah, sehingga mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, dan inilah salah satu cikal bakal dari timbulnya kelompok Khawarij. Dan dengan itu akhirnya Ibnu Abbas memutuskan meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka yang jumlahnya sangat banyak sekali. Akan disebutkan total jumlah mereka itu sebanyak 24.000 totalnya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, setelah Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, mengadu argumen dengan mereka, akhirnya Ibnu Abbas memenangkan, menjelaskan kepada mereka syubhat yang mereka yakini, sehingga akhirnya mereka pun meyakini apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas itu benar dan apa yang mereka yakini itu salah. Akhirnya sebanyak 20.000 kembali kepada barisan Ali bin Abi Thalib. Tinggal 4.000 saja yang masih tetap, masih kekeh dengan keyakinannya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal Khawarij, sisa yang 4.000 ini. Baik, kita lanjutkan, kita tinggalkan kisah atau kejadian yang menimpa para sahabat pada saat itu, karena inilah mauqif atau sikap dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kita menghormati mereka sebagai para sahabat yang memang memiliki keistimewaan, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Meskipun mereka ada perselisihan, nggak boleh kita cela satu dengan yang lainnya. La tasubbu ashabi, kata Rasulullah, janganlah kalian mencela sahabatku. Para sahabat nggak boleh kita cela. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Rasulullah, agar kita tidak mencela para sahabat. Karena apa? Beliau SAW melanjutkan, jika kalian berinfak sebanyak 1 gunung Uhud emas
itu tidak akan menyamai pahala sedekahnya para sahabat meskipun hanya apa? Segenggam kurma. Itulah kelebihan para sahabat. Tidak boleh kita celah. Ya. Adapun kesalahan mereka, maka itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di sini ada golongan yang apa? Salah dalam menyikapi perselisihan para sahabat ini, ya, di antaranya Khawarij dengan Syiah Rafidhah. Ya, Khawarij yang mengkafirkan, ya, para sahabat yang apa? Yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Cikal bakal yang 4000 ini, ya, yang mengkafirkan Ali dan sebagian sahabat yang lainnya. Dan para pengikut sahabat lain yang sepemahaman dengan Ali. Sebaliknya orang Syiah, ya, yang mencintai Ali berlebih-lebihan mengkafirkan pihak yang lainnya, pihak Muawiyah. Adapun Ahlus Sunnah, ya, tidak ada di antara para sahabat yang kita celah, ya. Kita tetap menghormati mereka, ya. Adapun kesalahan mereka itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak, ya, panjang lebar membicarakan, ya, kesalahan mereka. Nah, Allah taala alam. Tapi kita lanjutkan kisah dari Ibnu Abbas. Nah, waqad salakal fata Abdullah ibn Abbasin ilal ilmi kulla sabilin. Nah, kita di sini, ya, temuan kali ini membicarakan kisah Ibnu Abbas dengan ilmu, ya, dengan ilmu yang telah, ya, beliau radhiyallahu taala anhuma, ya, usahakan sampai akhirnya menjadi, ya, sahabat Nabi, sahabat muda Nabi yang apa? Yang paling alim di antara para sahabat yang lainnya, yang seusia dengannya, dan bahkan yang lebih, ya, senior dari beliau, ya. Kita lihat bagaimana kisah beliau ketika menuntut ilmu. Bahwasanya Abdullah bin Abbas, ya, telah berjalan untuk menuntut ilmu dengan, ya, apa? Kulla sabilin, dengan berbagai macam jalan, dengan berbagai macam cara. Wa badzala min ajli tahsilihi kulla juhdin, dan berusaha untuk mendapatkannya dengan sekuat, ya, tenaganya, dengan sekuat, dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh, ya. Faqad dhalla yanhal an ma'ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamtaddat bihil hayatu. Ya, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, maka Abdullah bin Abbas langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mari kita sebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum, ya, Rasulullah hijrah. Sebelum pada masa 10 kenabian, ya. Jadi usia beliau ketika hijrah ke Madinah itu sekitar 13 tahun, ya. 3 tahun sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau hijrah ke Madinah, usia beliau masih 13 tahun, ya. Nah, pada tahun ketiga kenabian, ya, maksudnya pada tahun ketiga kenabian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah itu selama, ya, 13 tahun, ya. Ketika Rasulullah menjadi nabi pada tahun ketiganya itulah, ya, Abdullah bin Abbas dilahirkan. Nah, ketika awal kenabian dari Rasulullah SAW, ya, ketika hijrah ke Madinah beliau usia berapa? Sama, ya, 13 tahun. Nah, falamma lahika Rasul al-Karim bijiwari rabbih ittajah ila al-baqiyah min ulama'i sahabah, ya. Wa tafiqa ya'khudhu minhum wa yatalaqqa anhum, ya. Dan ketika tinggal bersama Rasulullah, ya, maka beliau radhiyallahu anhu belajar bersamanya. Dan setelah Rasulullah, ya, lahiqa Rasul bijiwari rabbih, telah meninggal sisi, ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, maka beliau, ya, ittajah ilal baqiyah min ulama'i sahabah, mengalihkan, ya, belajar beliau kepada para sahabat yang tersisa, ya. Tentu para sahabat yang memang memiliki wawasan keilmuan yang banyak juga, ya. Dan mulai mengambil dari para sahabat, ya, hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah dan, ya, ilmu-ilmu Al-Quran lainnya.
Haddatsa an nafsihi. Kemudian Abdullah bin Abbas menceritakan ya dirinya sendiri di sini. Qala, maka beliau berkata, kana idza balaghani al haditsu 'inda rajulin min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ataitu baba baitihi fi waqti qailulatihi. Ya. Ketika sampai kepadaku ada sebuah hadis ya dari seorang ya sahabat di sini, sahabat Rasulullah, ataitu baba baitihi, maka aku mendatangi pintu rumahnya ya ketika waktu qailulah, tidur siang. Ya, qailulah ini bisa sebelum zuhur atau bisa setelah zuhurnya ya. Wa tawassattu lidai inda atabati darihi. Kemudian aku bentangkan ya selendangku ya di dekat dengan rumahnya ya. Fa yasfi alayya rih min turabi min at-turabi ma yasfi. Maka angin bertiup ke arahku dengan membawa apa? Ya, debu, membawa pasir ya. Nah, angin di padang pasir seperti itu. Angin bukan hanya angin saja tapi membawa debu atau apa? Pasir ya. Walau syi'tu an asta'dzina alaihi la adzina lahu. Kalau sekiranya aku meminta izin ya kepada sahabat yang ada dalam rumah tersebut, pasti dia pun akan mengizinkanku, kata siapa? Abdullah bin Abbas. Wa inna ma kuntu af'alu dzalika li utayyiba nafsahu. Kan tapi aku lakukan itu ya untuk berbuat baik kepadanya. Maksudnya ya tidak ingin mengganggunya. Sedang qailulah, sedang istirahat. Fa idza kharaja min baitihi ra'ani ala hadhihi al-hal. Dan ketika dia melihatku dalam keadaan seperti itu ya sedang duduk atau ya sedang berbaring mungkin di atas selendangnya menunggu di dekat rumahnya tersebut, maka ya sahabat tadi berkata, ya ibna ammi Rasulillah, ma ja'a bika, wahai anak dari paman Rasulullah ya, kenapa engkau datang ya seorang diri? Hal arsalta ilayya fa'atika, kenapa kau tidak mengutus utusan kepadaku ya, tidak menyuruh utusan untuk datang kepadaku, fa'atika, maka aku pun akan mendatangimu ya. Karena mereka para sahabat untuk menghormati keluarga Rasulullah. Terlebih Ibnu Abbas adalah sepupu beliau ya, anak dari paman Rasulullah yaitu Abbas ya bin Abdul Muttalib. Fa'aqulu, maka aku katakan ya, kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu bil maji ilaika, aku yang paling berhak untuk mendatangimu. Kenapa? Fal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Karena ilmu itu didatangi. Ya, bukan ilmu itu yang mendatangi. Ya, maksudnya seorang pelajar ya talib mendatangi muridnya, bukan guru yang mendatangi murid ya. Nah, tsumma as'aluhu. Nah, bentar. Nah, jadi nah, summa as'aluhu 'anil hadis. Kemudian aku bertanya kepadanya mengenai hadis, ya, hadis yang telah beliau ya dengar sebelumnya, beliau tanyakan kepada ya para sahabat tadi. Nah, jadi seperti itulah ya perjuangan Ibnu Abbas untuk mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah yang memang beliau belum pernah dengar langsung dari Rasulullah, akan tapi ada sahabat lain yang mendengar. Maka beliau datangi sahabat tadi. Ya, seperti itu ya. Ta'zimnya atau menghormatinya, yang menghormati orang yang memiliki ilmu yang belum dia ketahui ya, tetap ya Ibnu Abbas menghormati sahabat tersebut ya, tidak mengganggu ya tadi ya, menunggu di dekat rumahnya sampai yang tersebut keluar, tidak meminta izin, tidak mengetuk pintunya ya. Nah, maka Ibnu Abbasin yudhilu nafsahu fi talabil ilmi faqad kana yu'li min qadril ulama ya. Dan seperti itulah ya Ibnu Abbas yudhilu nafsahu ya, merendahkan dirinya dalam menuntut ilmu ya, karena itulah seorang menuntut ilmu ya memiliki sifat rendah diri, tidak boleh sombong ya. Kalau sombong bagaimana dia bisa belajar ya? Bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu dari gurunya kalau dia ya sombong atau berbesar hati. Nah, faqad kana yu'li min qadri ulama ya, meskipun ya kadang-kadang keilmuan yang telah dimiliki oleh Ibnu Abbas itu melebihi ya sahabat yang didatanginya ya. Tapi tetap beliau
tawadhu, ya, rendahkan dirinya. Nah, fa huwa Zaid bin Thabit katibul wahyi, ya. Di sini ada sebuah kisah bersama Zaid bin Thabit, ya, yang mana beliau adalah katibul wahyi, penulis wahyu, ya, penulis Al-Qur'an pada masa Rasulullah. Wa rasu ahli Madinah fil qada'i wal fiqhi wal qira'ati wal fara'id. Yang mana beliau adalah kepala, ya, dalam urusan apa? Al-qadha, dalam masalah, ya, pengadilan atau mahkamah, ya, di Madinah pada saat itu, dalam urusan fikih, kemudian qiraah dan al-fara'id, ya, ilmu tentang warisan. Apa di sini? Yahimmu birukubi dabatihi. Suatu hari, ya, Zaid bin Thabit ingin menaiki kendaraannya, akan tapi kendaraannya ini sedang sulit sulit diatur atau sulit diarahkan, ya, sehingga kesulitan, ya, siapa? Zaid bin Thabit untuk menaiki kudanya ini atau tunggangannya ini. Fayaqiful fatal Hashimi Abdullah bin Abbasin baina yadayhi, ya, wifqatan amdi baina yaday maulahu. Dan ketika itu Abdullah bin Abbas berdiri, ya, di dekat tunggangannya itu tadi, dan apa? Yumsik lahu rikabuhu, memegangi tunggangannya supaya enggak banyak bergerak, ya. Wa ya'khudhu bi zimami dabbatihi, ya, kemudian mengambil apa tadi? Tali tunggangannya, ya, supaya diam, supaya Zaid bin Thabit bisa naik. Faqala lahu Zaid, maka Zaid bin Thabit berkata kepada Abdullah bin Abbas, da'anka ya bani ammi, da'anka ya bani ammi Rasulillah, ya. Lepaskanlah, maksudnya, ya, biarkanlah wahai anak dari paman Rasulullah, ya, biarkanlah, ya, tungganganku ini enggak usah dipegangin, ya, seperti itulah mungkin, ya, bahasa kita. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina, ya, seperti inilah kami diperintahkan untuk, ya, berbuat kepada para ulama kita, para ulama kami, ya, untuk menghormati para ulama, maksudnya di sini, ya. Faqala lahu Zaid, maka Zaid berkata kepada Ibnu Abbas, arini yadaka, perlihatkanlah kepadaku tanganmu. Nam fa akhraja lahu Ibnu Abbas yadahu, maka Ibnu Abbas pun mengulurkan tangannya, ya, memperlihatkan tangannya kepada Zaid bin Thabit. Famala 'alaiha wa qabbalaha. Kemudian, ya, Zaid bin Thabit pun, ya, mencondongkan sedikit badannya, kemudian mencium tangan Abdullah bin Abbas. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina, ya, seperti inilah kami diperintahkan untuk menghormati ahlul bait, ya, keluarga Nabi kami. Kata siapa? Zaid bin Thabit. Saling, ya, menghormati. Nah, maka da'aba Ibnu Abbasin ala talabil ilmi hatta balagha fihi mablaghan adhashal fuhul. Ya, kemudian Abdullah bin Abbas di sini, ya, terus mencari ilmu, terus, ya, mempelajari, ya, belajar sampai akhirnya mendapatkan apa? Ilmu yang banyak, ya, adhashal fuhul, yang, ya, mengherankan atau yang apa? Intinya yang luar biasa, ya. Nah, yang para ulama mutaakhirin, ya, sangat apa? Kagum kepada keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas ini. Nah, al-fuhul maksudnya para ulama, ya. Faqala fi Masruq Ibnu Ajda' ahadu kibar tabi'in. Di antaranya ada yang mengatakan, yaitu mengenai Abdullah bin Abbas ini, yaitu salah seorang, ya, pembesar tabi'in, namanya Masruq bin Ajda'. Masruq bin Ajda', ya, ahadu kibar tabi'in, salah seorang pembesar dari tabi'in. Kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbasin qultu, ketika aku melihat, ya, Ibnu Abbas, maka aku mengatakan ajmalun nas, ya, laki-laki yang paling ganteng, ya. Fa idza nataqa, ketika dia berbicara, aku katakan afsahun nas, manusia yang paling fasih pembicaraannya. Fa idza tahaddatsa, dan ketika berbicara tentang hadis, ya, qultu, aku katakan a'lamun nas, orang yang paling tahu tentang, ya, hadis. Inilah yang diucapkan oleh Masruq bin Ajda', ya, pembesar tabi'in yang sangat kagum kepada ilmu, ya, Ibnu Abbas. Selain ilmunya, ya, dari sisi rupanya beliau merupakan apa? Masuknya memiliki wajah yang tampan, ya, karena, ya, satu keturunan dengan Rasulullah, ya, dari Bani Hashim. Nah, walam maktamala li Ibni Abbasin ma tamaha ilaihi minal ilm tahawwala ila muallimin yu'allimun nas.
Ya, dan ketika ya keilmuan yang beliau miliki ya iktamala sudah ya sempurna, sudah cukup ya, maka beliau mulai ya tahawwala ila muallimin, berubah menjadi seorang pengajar ya, yu'allimun nas, yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Nah, fa asbaha baituhu jami'atan lil muslimin. Kemudian tempat tinggalnya, rumahnya menjadi seolah-olah menjadi jami'ah, kampus. Ya. Ini adalah pujian dari muallif kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Ya. Menyebutnya seakan-akan seperti jami'ah, seperti universitas. Ya, bagi kaum muslimin. Kenapa muallif menyebutkan na'am asbaha jami'atan bi kulli ma ta'nihi hadhil kalimah fi asrinal hadis. Ya, seperti itulah katanya, karena kata universitas itulah yang kita kenal pada masa sekarang ini ya, yang memang bisa dikatakan yang sesuai dengan yang ada pada masa itu ya, pada masa Ibnu Abbas. Wa kullu ma baina jami'ati Ibnu Abbasin wa jami'atina min farq. Kan tapi di sini tentu ada perbedaan ya, antara universitas kita pada masa ini dengan ya universitas yang diselenggarakan oleh Ibnu Abbas. Apa? Huwa anna jami'atil yaum yuhdashu fiha asyaratul asatidzah wa ahyanan al-mi'at. Bahwasanya universitas pada masa sekarang ini katanya di sana didapatkan ya puluhan pengajar, ya, bahkan ahyanan al-mi'at, bahkan bisa sampai ratusan pengajar yang ada di ya universitas tersebut. Amma jami'at Ibnu Abbasin faqad qamat ala aktafi ustadzin wahidin. Kan tapi universitas Ibnu Abbas itu hanya satu guru saja. Huwa Ibnu Abbasin nafsuhu, yaitu Ibnu Abbas sendiri yang mengajarkan berbagai macam ilmu di rumahnya. Ya. Rawa ahadu ashabihi, ya salah seorang sahabat di sini meriwayatkan ya, laqad ra'aitu min Ibnu Abbasin, ya. Di sini sahabat dari Ibnu Abbas ya. Laqad ra'aitu min Ibnu Abbasin majlisan law anna jami'a Quraisyin iftakharat bihi lakana laha mafkharatan. Ya, aku telah melihat ya majelis yang dimiliki oleh Ibnu Abbas ini ya, kalau sekiranya orang-orang Quraisy ini berbangga-bangga dengan majelisnya ini, maka patutlah ya mereka berbangga dengan majelis yang dimiliki oleh Ibnu Abbas ini ya. Falaqad ra'aitu an-nasa ijtama'u fi turuqil mu'addiyati ila baitihi hatta dhaqat bihim ya. Sini disebutkan siapa namanya ya, siapa sahabat dari Ibnu Abbas ini. Tapi beliau ya mengisahkan ra'aitu an-nas, aku melihat manusia ijtama'u fi turuq, berkumpul semua di jalan-jalan ya yang menuju rumah siapa? Ibnu Abbas, hatta dhaqat bihim, sampai jalanan itu menjadi sempit ya. Wasadduha fi wujuhin nas, dan dipenuhi dengan wajah-wajah manusia yang ingin datang ke rumahnya. Fadakhaltu alaihi wa akhbartuhu bi ihtishadin nasi ala babihi. Ya, maka aku pun masuk ke dalam rumahnya dan aku kabarkan kepada ya, Ibnu Abbas bahwasanya manusia telah berkumpul di depan pintu rumahnya. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan dha'li wudu'an, ya, ambilkan saya wudu. Wudu itu adalah air wudu ya. Wudu itu adalah perbuatannya, amalnya. Wudu itulah ada airnya. Air yang dipakai berwudu namanya wudu. Nah, ini dalam bahasa fikih juga dikenal ya. Nah, fatawaddaa wa jalasa. Kemudian setelah berwudu maka Ibnu Abbas pun duduk. Wa qala, dan mengatakan, "Ukhruj," ya. Wa qul lahum, keluarlah dan katakan kepada mereka, "Man kana yuridu an yas'ala 'anil Qur'ani wa hurufihi falyadkhul." Ya, katakan kepada mereka, siapa yang ingin bertanya mengenai ilmu Al-Qur'an, ya, falyadkhul, ya, mengenai tentang Al-Qur'an dan ilmu yang kaitannya dengan Al-Qur'an ini, falyadkhul, maka persilahkan mereka masuk. Wa kharajtu faqultu lahum, maka aku pun keluar dan berkata kepada ya mereka, fadakhalu hatta mala'u al-baita wal hujrata, maka mereka pun masuk memenuhi rumah dan ya kamar-kamar yang ada di rumah tersebut.
Fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahum bihi, dan tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Ibnu Abbas kecuali beliau yang mengkabarkan atau menjawabnya. Wa zadahum mithla ma sa'alu anhu wa aktsar. Kadang-kadang melebihkan ya penjelasan dari pertanyaan tersebut ya. Wa aktsar, lebih lagi ya. Pertanyaan ini dijelaskan, kemudian yang ada kaitannya dengan pertanyaan tadi juga dijelaskan oleh siapa? Ibnu Abbas. Tsumma qala lahum, kemudian ya, Ibnu Abbas berkata kepada para hadirin pada saat itu, "Hafsihu tariqa li ikhwanikum." Ya. Berilah jalan untuk saudara-saudara kalian. Maksudnya gantian. Setelah selesai semuanya bertanya, maka Ibnu Abbas mengatakan supaya mereka memberikan waktu kepada saudaranya yang lain yang ingin masuk, ingin bertanya ya. Tsumma qala li, kemudian berkata kepadaku kembali Ibnu Abbas, "Ukhruj, keluarlah." Ya, waqul, katakan kepada mereka, man arada an yas'ala an tafsiril Qur'an wa ta'wilihi falyadkhul. Yang ingin bertanya mengenai tafsir Al-Qur'an ya dan takwilnya, persilahkan mereka masuk. Nah, fa kharajtu wa qultu lahum, aku keluar katakan kepada mereka. Sama di sini ya. Dengan yang tadi mengenai ini, yang kedua mengenai tafsir Al-Qur'an. Kalau tadi mengenai bacaannya, bacaan Al-Qur'an ya, bagaimana bacaan yang benarnya, itu bagian yang pertama tadi. Ini yang kedua mengenai tafsirnya ya. Penjelasan mengenai Al-Qur'an ya. Sama yang kedua. Begitupun setelah ketika selesai ya, Ibnu Abbas mengatakan afsihut tariqa li ikhwanikum, ya, berilah jalan kepada saudara kalian, gantian ya. Mereka pun keluar, dan setelah itu ya, yang ketiga di sini Ibnu Abbas mengatakan man arada an yas'ala 'anil halali wal haram wal fiqhi, ya, yang ingin bertanya mengenai halal haram dan masalah fikih, falyadkhul, persilahkan masuk. Sama, mereka pun akhirnya ya masuk memenuhi rumah dan kamarnya ya. Sampai akhirnya Ibnu Abbas kembali mempersilahkan untuk keluar ya, afsihut tariqa li ikhwanikum, berilah jalan kepada saudara kalian. Summa qala li, kemudian mengatakan lagi kepadaku ya, man arada an yas'ala 'anil fara'id fama ashbahaha falyadkhul, ya, yang ingin bertanya mengenai faraid ya, tentang ilmu warisan ya, dan yang semisal dengannya, maka persilahkan masuk, kata Ibnu Abbas. Sama di sini, jelaskan sampai selesai, tambahkan jawabannya, kemudian persilahkan lagi untuk keluar ya. Tsumma qala li, ya, kata li kepadaku untuk mempersilahkan masuk siapa? Man arada an yas'ala 'anil arabiyyah wasy-syi'r wa gharibi kalamil arab falyadkhul. Ya, ingin bertanya kepadaku tentang ilmu bahasa Arab ya, kemudian syair, kemudian ya, perkataan Arab yang memang mereka merasa asing ya, tentang ya sastra Arab intinya ya. Persilahkan masuk. Sama, jelaskan sampai akhirnya terakhir di sini ya, rawil khabar yang meriwayatkan berita ini mengatakan walau anna quraisyan kullaha fakharat bidzalika lakana dzalika laha fakhran, ya. Kalau sekarang tadi bangsa Quraisy di sini merasa bangga ya, maka ya mereka berhak untuk berhak untuk bangga dengan apa yang dilakukan oleh ya Ibnu Abbas ini. Nah, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ra'a an yuwazzi'a al-uluma 'ala al-ayyami hatta la yahdutsu 'ala babihi mithlu dzalika ziham. Kemudian Ibnu Abbas pun berpikir ya di sini supaya tidak terjadi lagi penumpukan jamaah yang ingin masuk ke rumahnya ya. Akhirnya yuwazzi'a al-ulum 'ala al-ayyam, membagi-bagi hari ya untuk para hadirin yang ingin belajar kepadanya ya. Jadi satu hari khusus untuk ilmu tersebut ya. Fasara yajlisu fil usbu'i yawman la yuzkaru fihi illa tafsir. Ya, kadang-kadang di sini dalam satu pekan ada satu hari yang ya tidak disebutkan di dalamnya kecuali hanya tafsir saja. Yang ini bertanya mengenai tafsir, silahkan datang pada hari ini misalkan. Wa yawman la yuzkaru fihi illa al-fiqh, dan satu hari hanya disebutkan fikih saja ya, pembahasan fikih satu hari itu. Kemudian wa yawman la tuzkaru fihi illa al-maghazi ya. Dan satu hari tidak disebutkan di dalamnya kecuali hanya al-maghazi, itu peperangan ya pada masa Rasulullah
Sebutkan lagi yauman la yudhar fihi illa asy-syi'r, hanya syi'r saja ya. Kemudian la tudhkar fi illa ayyamul arab, ya, kecuali sastra Arab satu hari dikhususkan. Jadi satu hari ya dalam satu pekan khusus untuk ya ilmu tersebut. Nah, jadi dalam satu pekan hanya satu kali. Kemudian wa ma jalasa ilaihi alimun qat illa khadha'a lahu, dan tidak ada seorang alim pun ya, seorang yang berilmu duduk ya di majelis Ibnu Abbas illa khadha'a lahu, kecuali ya mereka pun apa namanya ya tunduk ya. Maksud di sini apa, menghormati ya majelisnya Ibnu Abbas ini. Tidak ada yang apa merasa apa berbangga diri, merasa sombong dengan keilmuan yang dimilikinya. Semuanya ya menunduk di hadapan di majelisnya siapa, Ibnu Abbas ini. Wa masalahu sa'ilun qad illa wajada indahu ilman, dan tidak ada seorang pun yang bertanya kecuali dia dapatkan ya ilmu pada majelisnya tersebut ya. Jika ditanya semua dijawab oleh Ibnu Abbas. Nah, kemudian dikisahkan di sini pada masa khalifah ya Umar bin Khattab ya, wa qad ghada Ibnu Abbasin bi fadli ilmihi wa fiqhihi mustasyaran lil khilafatir rasyidah ala rugmi min hadatsati sinnihi. Ya, dan Ibnu Abbas ya dengan ya, ilmu yang didapatinya ya, ilmu yang dimilikinya dengan pemahaman yang luas ya, maka pada masa khalifah diajak untuk ikut dalam apa perkumpulan ya besar sahabat untuk bermusyawarah ya, meskipun ya pada saat itu beliau masih muda ya, belum nyampe usia 20 tahun pada masa khalifah Umar bin Khattab ya, pada masa khalifah Umar bin Khattab. Nah, fakana idza arada li Umar bin Khattab amrun aw wajahathu mu'dilatun ya, dan pada masa khalifah Umar ini ketika sedang menghadapi ya masalah ya, wajahathu mu'dilah ini maknanya muskilah sa'bah, masalah yang sulit diputuskan ya. Da'a jillatus sahabah, maka Umar bin Khattab ya Amirul Mukminin menyeru ya para pembesar sahabat ya. Wa da'a ma'hum Abdullah bin Abbas, juga memanggil ya Abdullah bin Abbas ini. Fa idza hadara rafa'a manzilatahu wa adna majlisahu ya wa qala lahu, dan ketika Ibnu Abbas hadir maka ya Umar bin Khattab mempersilahkan Abdullah bin Abbas untuk duduk di tempat yang lebih tinggi ya, dan beliau ya duduk di tempat yang lebih rendah dan mengatakan laqad a'dala 'alaina amrun anta lahu wa li amsalihi, ya sungguhnya ada urusan yang aku hadapi, yang kami hadapi sangat berat ya, dan engkau yang lebih berhak untuk apa, engkau dan yang semisal dengannya untuk memutuskan ya perkara ini ya. Intinya Umar bin Khattab ya memutuskan untuk ya melempar keputusan kepada majelis ya, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Abbas. Wa qad utiba marratan fi taqdimihi lahu wa ja'alihi ma'asyuyukh wa huwa ma zala fatan ya, dan pernah satu kesempatan ya Umar dikritik ya. Kenapa? Karena menjadikan Abdullah bin Abbas satu majelis dengan para masyayikh, para syuyukhnya ya, para sahabat. Wa huwa ma zala fatan, pada saat itu dia masih usia apa? Fata, masih remaja. Faqala, maka Umar mengatakan innahu fatal kuhul, sungguhnya dia adalah pemuda remaja kan, tapi ya keilmuannya melebihi orang tua ya. Lahu lisanun saul, dia memiliki lisan yang terus bertanya ya, karena dengan bertanya itu akan mendapatkan faidah-faidah yang apa tidak diketahui sebelumnya. Wa qalbun aqul, dan memiliki hati yang terus berpikir ya, pikir terus ya, dan dengan itu akan apa mendapatkan sesuatu yang mungkin dia belum ketahui, dan dengan itu dia tanyakan kepada yang lebih apa lebih faham. Nah, jadi intinya pada masa remajanya saja Abdullah bin Abbas sudah apa memiliki banyak kelebihan dari sisi ilmu agama, sehingga didudukkan oleh Umar bin Khattab serta para sahabat yang senior ya.
Nah, ala anna Ibn Abbasin hina sarafa ila al-khassah liyu'allimahum wa yufaqqihahum liyu'allimahum wa yufaqqihahum lam yansa haqqal 'amma alaihi. Kemudian ya Ibnu Abbas ketika ya memberikan ta'lim khusus ya kepada ya para tabi'in yang memang memiliki kecerdasan, maka Abdullah bin Abbas memiliki majelis khusus dengan mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu agama yang lebih mendetail. Akan tapi Abdullah bin Abbas lam yansa haqqal 'ammah, tidak juga melupakan ya hak orang-orang awam ya. Maka yaqidu lahu majalis al-wa'dhi wat tadhkir. Maka Abdullah bin Abbas mengadakan ya majelis dalam rangka untuk al-wa'd ya, wat tadhkir untuk menasihati dan juga untuk mengingatkan ya. Famin mawa'idhihi qawluhu mukhatiban ashabal dzunub. Dan diantara nasihat beliau ya untuk di depan orang yang banyak melakukan dosa, diantaranya ya salah satu nasihat beliau, ya sahibadz dzanbi la ta'man 'aqibata dzanbika. Ya wahai orang yang berbuat dosa, janganlah merasa aman dari akibat dosa yang telah dilakukan ya. Jangan merasa aman-aman saja setelah melakukan dosa. Wa'lam anna ma yatbi'u dzanba a'zam min adz-dzanbi nafsihi. Ketahuilah bahwasannya ya sesuatu yang mengikuti setelah perbuatan dosa tersebut ya, setelah melakukan dosa pasti ada pengikutnya, kan ada dosa-dosa yang lainnya ya. A'zam min adz-dzanbi nafsihi, yang lebih besar dari dosa itu sendiri ya. Fa in 'adama istihyaika mimman 'ala yaminika wa 'ala shimalika ya wa anta taqtarifu dzanba. Lanjutannya. Nam la yaqilu 'anidz dzanbi. Ya, sungguhnya ketika engkau tidak memiliki rasa malu ya terhadap orang yang ada di samping kanan dan kirimu, intinya tidak punya rasa malu ketika berbuat dosa di depan ya orang banyak ya, wa anta taftakiru dzanba, dan engkau melakukan perbuatan dosa tadi la yaqilu 'anidz dzanbi, itu tidak akan mengurangi dosa itu sendiri. Maksudnya dosanya tetap dosa ya. Meskipun kau tidak punya malu melakukan dosa di tengah-tengah manusia ya, itu tidak akan mengurangi dosa dari perbuatan tersebut. Nah, wa inna dhahkaka 'inda dzanbi wa anta la tadri ya mallahu sani'un bika a'zam min adz-dzanbi. Ya, sungguhnya ya ketika engkau mentertawakan dosa ya yang telah engkau lakukan, merasa ya menertawakan, berarti dia menyepelekan suatu dosa yang telah dia lakukan ya. Wa anta la tadri mallahu sani'un bika, dan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadamu. A'zam min adz-dzanbi, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri ya. Ketika dia lakukan dosa, dia sepelekan dosa tersebut, maka menyepelekan dosa ini pun juga adalah dosa. Ya, menyepelekan dosa yang telah dia lakukan adalah juga dosa. Ya. Wa inna farahaka bidzanbi idza dhafirta bihi a'dham min adz-dzanbi. Ya, begitupun ketika engkau merasa senang karena telah berbuat dosa, ya, itu a'dham min adz-dzanbi, itu pun juga lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa itu sendiri. Merasa senang dengan dosa yang telah dilakukan, itu adalah dosa juga yang lebih besar dari perbuatan dosanya. Ya. Begitupun wa inna huznaka 'ala dzanbi idza fataka a'dhamu min adz-dzanbi. Begitupun kesedihanmu ketika engkau tidak bisa melakukan perbuatan dosa itu pun juga dosanya lebih besar dari perbuatan dosa itu sendiri. Ya. Engkau merasa sedih gak bisa melakukan dosa, maka kesedihanmu itu juga adalah perbuatan dosa. Ya. Kata siapa? Ibnu Abbas menjelaskan memang ya, bagaimana hendaknya seorang dalam menghadapi kehidupannya yang kaitannya dengan masalah dosa ini.
Wa inna khaufaka minar rih idza harakat sitraka, ya, dan sungguhnya ketakutanmu, ya, dari angin yang akan apa? Yang menggerakkan apa? Sini maksudnya adalah, dan ketika engkau takut angin akan membuka aibmu, ya. Wa anta tartakimu dzanba ma'a kaunika la yattaribu fuaduka min nadharillahi ilaika a'zam min dzanbi, ya. Dan pada saat itu engkau, ya, sedang melakukan dosa, dan pada saat itu engkau tidak merasa, hatimu tidak merasa takut, ya, Allah tidak melihatmu, ya. A'zam min dzanbi, itu pun juga lebih besar dari dosa itu sendiri, ya, yaitu merasa apa? Hatinya tidak takut dari penglihatan Allah, dari pantauan Allah ketika melakukan dosa, maka itu pun juga adalah dosa yang lebih besar dari perbuatan dosanya itu. Nah, ya sahibadz dzanbi, ini masih nasihat dari Ibnu Abbas, ya. Wahai orang yang melakukan dosa, atadri ma kana dzanbu Ayyub alaihi salam hina btalahu Allah azza wa jalla bi jasadihi wa malihi. Apakah engkau tahu apa yang telah, dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihi salam, ya, ketika diuji oleh Allah, ya, dengan ujian sakit yang ada pada jasadnya, begitupun dengan hartanya, ya. Sudah tahu untuk kisah Nabi Ayyub bagaimana? Ya, Nabi Ayyub adalah orang yang sangat kaya raya pada saat itu, memiliki harta, memiliki, ya, hewan ternak yang banyak, ya, kan tapi diuji oleh Allah. Ya, apa kata di sini? Inna ma kana dzanbuhu annahu ista'ana bihi miskinun. Nah, bahwasannya dosa yang dilakukan oleh Nabi Ayyub adalah apa? Pada saat itu ada seorang yang meminta tolong kepadanya, ya, liyadfa'anhu dzulm falam yu'inhu, untuk mendapatkan keadilan dari kezaliman yang didapatkannya. Falam yu'inhu, tapi Nabi Ayyub tidak menolongnya, tidak menolong orang yang dizalimi ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada, ya, Nabi Ayyub yang setia hanya istrinya saja, ya, karena pada saat itu hartanya semua hilang, ya, binatang, hewan-hewan ternaknya semua mati, termasuk anak-anaknya, semuanya Allah wafatkan, kecuali hanya istrinya saja yang masih setia, ya. Sakitnya bahkan dikisahkan sampai 18 tahun, ya. Jasadnya sakit semua, hanya lisan dan juga hatinya yang masih sehat. Maka dengan lisan dan hati yang sehat ini beliau terus berzikir, ya, minta ampun kepada Allah, ya, sampai akhirnya, ya, Allah uji kesabarannya 18 tahun. Barulah ketika itu Allah perintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Keluarlah air, maka mandilah Nabi Ayyub alaihissalam dari air yang keluar tadi. Setelah itu hilang semua penyakitnya, ya, dan setelah itu Allah kembalikan hartanya kepada, ya, Nabi Ayyub tersebut, dan kembali menjadi apa? Orang yang sehat, memiliki harta yang luar biasa, ya, banyak. Setelah 18 tahun Allah uji dengan penyakit, ya, Allah uji kesabaran Nabi Ayyub ini beserta kesabaran istrinya. Nah, maka janganlah kita sepelekan apa? Dosa. Ini inti dari pembicaraan siapa? Abdullah bin Abbas kepada, ya, orang awam pada saat itu, ya. Baik, kemudian walam yakun Ibnu Abbas minal ladzina yaquluna ma la yaf'alun, dan Abdullah bin Abbas bukanlah orang yang apa? Hanya pandai berbicara saja, akan tapi tidak melakukan, tidak termasuk golongan yang seperti itu. Wa yanhauna an-nasa wa la yantahun, begitupun bukan orang yang melarang manusia tapi dia melakukannya. Wa inna ma kana sawwaman naharin qawwama lailin. Tapi Abdullah bin Abbas, ya, dia ketika siangnya senantiasa berpuasa, ketika malamnya senantiasa bangun untuk sholat. Akhbar anhu Abdullah ibnu Mulaikah, ya, ada yang namanya Abdullah bin Mulaikah mengabarkan tentang Abdullah bin Abbas ini. Sahibtu bin Abbasin radhiyallahu anhu min Makkah ilal Madinah. Ya, aku menemani Abdullah bin Abbas pada saat itu dari Mekah ke Madinah. Fakunna idza nazalna manzilan qama syatral laili wan nasu niyamun min shiddatit ta'ab. Dan kami ketika sedang istirahat di satu tempat, ya, maka apa? Abdullah bin Abbas bangun di, ya,
malam terakhir, di sepertiga malam terakhir, ya. Wan nasun niyam, dan pada saat itu manusia sedang tertidur, ya, min syiddati ta'ab, dari ya kelelahan perjalanan. Tapi Abdullah bin Abbas tetap bangun untuk salat malam. Walaqad ra'aituhu dzata lailatin yaqra, dan aku pada malam itu melihat, ya, beliau membacakan ayat wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, ya. Dan surat Qaf ayat 19 tentang apa? Sakratul maut pasti akan datang, ya. Maka fadhalla yukarriruha wa yanshiju hatta tala alaihi al-fajr. Dan ya Abdullah bin Abbas nantiasa mengulang ayat-ayat tadi, ya. Wa yanshiju maknanya ya baki bi sautin alin, sampai akhirnya menangis terseduh-seduh, ya, hatta tala alaihi al-fajr, sampai terbit fajar. Nah, sedikit lagi, satu halaman lagi. Nah, muhasbuna ba'da dzalika kullihi an na'lama anna Abdullah ibn Abbas kana min ajmalin nasi jamalan. Dan akhirnya di akhir, ya, cukuplah bagi kita mengetahui bahwasannya Abdullah bin Abbas, ya, adalah apa? Min ajmalin nasi jamalan, adalah lelaki yang ganteng, ya, wa asbahihim wajhan. Nah, kenapa? Memiliki wajah yang tampan sini, ya. Famazala yabki fi jawfil laili min khasyyatillahi hatta ahdatha dam'u alhatun ala khaddayhil asilain majrayaini syabbahahuma ba'dhum bisyirakain na'al. Ya, mengisahkan bagaimana ketika beliau menangis tadi, ya. Ya, terus menangis di, ya, sepertiga malam tadi karena takut kepada Allah, sehingga apa? Ad-dam'ul hatun, sampai air matanya mengalir deras, ya, di pipinya yang apa bahasa yang bagus mengenai pipi itu. Pipi yang apa? Nah, yang, ya, pipinya yang bagus lah intinya, ya, wajah yang tampan. Untuk bagaimana sifat pipi itu? Apa? Ya seperti itulah, ya. Yang mana pada saat itu apa? Kedua air matanya tersebut mengalir, ya. Ba'dhum syabbahuma ba'dhum. Keduanya, ya, di kedua matanya terus mengalir di sini. Maka seperti apa? Bisyirakain na'al, seperti jejak sendal, ya, di mana? Di tanah, ya. Syirakain na'al. Syirakain na'al maksudnya, nah, sayrun na'al, itu bekas, ya, kaki, bekas jejak kaki. Nah, maqad balagha Ibnu Abbasin min majdil ilmi ghayatuhu, ya, bahwasanya Ibnu Abbas, ya, telah sampai derajat ilmunya, ya, pada derajat yang tinggi, ya. Dzalika anna khalifatul muslimin Muawiyah bin Abi Sufyan kharaja dzata sanatin hajan. Kisahkan di sini pada saat musim haji, ya, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ingin melaksanakan haji, ya, pada tahun tersebut. Wa kharaja Abdullah bin Abbasin hajan aidan. Pada saat itu Abdullah bin Abbas pun sama ingin menunaikan ibadah haji. Walam yakun lahu saulatun wala imaratun, ya, dan tidaklah Abdullah bin Abbas memiliki apa? Ya, kekuasaan, ya, dan juga apa? Ya, kerajaan, karena apa? Pada saat itu yang jadi khalifah adalah Muawiyah. Maka li Muawiyah mauqib min rijali daulatihi. Muawiyah di sini membawa apa? Ya, pengawal, ya, kerajaannya. Maka li Abdullah bin Abbasin mauqib yafuqu mauqibal khalifah min tulabil ilm. Begitupun juga Abdullah bin Abbas, ya, ada, ya, pengawalnya, ya, yang mana pengawalnya ini jumlahnya melebihi pengawalnya siapa? Muawiyah. Karena pengawalnya Abdullah bin Abbas ini siapa? Tulabil ilm, para, ya, murid-muridnya yang mengawal beliau, yang jumlahnya lebih banyak dari pengawal siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Umar bin Abbasin ihda wa sab'ina sanatan mala fiha dunya ilman wa fahman wa hikmatan wa tuqan, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas di sini wafat, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia ihda wa sab'in, 71 tahun, ya. Yang dengannya, ya, dunia telah beliau penuhi dengan ilmu, ya, hikmah dan juga ketakwaan. Falamma atahul yakin, dan ketika, ya, beliau wafat, sallallahu alaihi Muhammad ibnul Hanafiyah, maka, ya, Muhammad bin Hanafiyah ikut mensolatkannya.
Muhammad bin Hanafiyah ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari ya Fatimah, ya, tapi dari ya apa di sini? Dari ibunya ya. Al-Hanafiyah ini adalah nasab dari ibunya untuk membedakan bahwasanya beliau bukan ya, anak dari Fatimah binti Rasulullah ya. Namanya Muhammad. Nah, wal baqiyatul baqiyah min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jillatut tabi'in. Begitupun juga para sahabat yang tersisa ya, ikut mensolatkan beliau dan juga ya jamaah dari para tabi'in. Nah, wa fi makanu yuwarunahu turabahu, dan ketika mereka ya para hadirin menutupi kuburannya dengan tanah ya, sami'u qari'an yaqra, kemudian mereka mendengar ada yang membaca ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu di akhir surat Al-Fajr ini ya. Wahai ya, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan diridhai ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ya dalam barisan ya hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, wallahu a'lam siapa yang mengucapkan ini ya. Tapi itulah yang dikisahkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak dari Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kisah yang bisa kita bacakan ya dari sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, radhiyallahu taala anhuma, keduanya ya, kepada Abdullah dan juga kepada ayahnya yaitu Abbas ya bin Abdul Muttalib. Nah, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, ada banyak faedah ya yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Di antaranya apa? Dalam menuntut ilmu ini diperlukan adanya kesungguhan ya, dan perlu adanya apa? Sifat ya ta'zim kepada guru yang apa? Yang berikan ilmu ya. Begitupun juga tidak ya segan-segan ya menuntut ilmu kepada orang yang meskipun apa? Mungkin dari sisi keilmuannya di bawah, akan tapi memiliki ilmu yang mungkin belum dia ketahui, maka tetap ya tidak ada kehinaan dalam menuntut ilmu ya. Begitupun diantaranya contoh para ulama kita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya, antara guru dan murid yang saling apa? Memuji satu dengan yang lainnya. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.